Kali ini kita masih berada di bagian 2, sudut pandang alternatif, topik 5, kejelasan, disiplin, dan konsistensi. Alam tidak menyukai kekosongan. Untuk memajukan kehidupan, manakala memungkinkan, ibu alam berusaha menemukan keseimbangan. Ketika kehidupan dihancurkan oleh kebakaran hutan misalnya, alam akan memulai kehidupan baru untuk menggantikannya. Keberadaan rantai pangan di dalam ekosistem, di mana keberadaan setiap hewan adalah pangan bagi hewan lainnya, adalah cara alam memelihara keseimbangan. Lingkaran emas yang berlandas pada prinsip-prinsip alami di dalam biologi juga mematuhi kebutuhan akan keseimbangan. Seperti yang telah saya bahas, ketika tidak ada mengapa, maka ketidakseimbangan muncul dan manipulasi tumbuh subur. Dan ketika manipulasi tumbuh subur, ketidakpastian meningkat bagi pembeli, ketidakstabilan meningkat bagi penjual, dan stres meningkat bagi semua orang. Memulai dengan mengapa, barulah awal. Masih ada pekerjaan lain yang perlu dilakukan sebelum seseorang atau suatu organisasi mendapatkan hak atau kemampuan untuk menginspirasi. Agar lingkaran emas ampuh, setiap bagiannya harus seimbang dan dalam urutan yang benar. Subjudul Kejelasan Mengapa. Semuanya dimulai dengan kejelasan. Kita harus tahu mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Jika orang-orang tidak membeli apa yang kita lakukan, berarti mereka membeli mengapa kita melakukannya. Jadi jika kita tidak mengetahui mengapa jika melakukan apa yang kita lakukan, bagaimana orang lain akan mengetahuinya? Jika pemimpin organisasi tidak bisa mengatakan dengan jelas mengapa organisasinya ada, selain produk atau jasanya, bagaimana dia berharap pegawainya mengetahui mengapa mereka harus datang ke tempat kerja? Jika politisi tidak dapat mengatakan mengapa dia ingin mendapatkan jabatan publik selain sekedar melayani rakyat, standar rasional minimal bagi semua politisi, bagaimana pemegang hak suara mengetahui siapa yang harus dipilih? Manipulasi dapat memotivasi hasil pemilihan umum, tetapi tidak membantu memilih siapa yang harus memimpin. Untuk bisa memimpin, haruslah ada orang yang bersedia mengikuti. Diperlukan orang-orang yang mempercayai sesuatu yang lebih besar daripada satu isu saja. Untuk bisa menginspirasi, seseorang harus mulai dengan kejelasan dari mengapa. Subjudul Disiplin Mengapa. Setelah mengetahui mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita akan melakukannya. Bagaimana adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang menuntun bagaimana kita mewujudkan isu perjuangan atau kepercayaan kita. Bagaimana kita melakukan segalanya akan terwujud dalam berbagai sistem dan proses di dalam suatu organisasi dan budaya. Dengan memahami bagaimana kita melakukan segalanya dan yang lebih penting, memiliki disiplin untuk membuat organisasi dan semua pegawainya bertanggung jawab untuk prinsip-prinsip penuntun itu akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk bekerja dengan kekuatan alamiahnya. Memahami bagaimana memberi kita kemampuan yang lebih besar, misalnya untuk mempekerjakan orang-orang dan menemukan mitra yang akan tumbuh subur secara alami ketika bekerja dengan kita. Ironisnya, pertanyaan yang terpenting dengan jawaban yang paling sulit dipahami, mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan, sebenarnya sangat sederhana dan efisien untuk ditemukan. Ini akan saya bahas di bab-bab berikutnya. Bagian yang tersulit adalah disiplin untuk tidak pernah membelok dari tujuan perjuangan, untuk bertanggung jawab dalam melakukan bagaimana. Dan kita semakin mempersulitnya dengan mengingatkan nilai-nilai kita dengan menulisnya di dinding sebagai kata benda. Misalnya, integritas, kejujuran, inovasi, komunikasi. Tetapi kata benda adalah benda.
ia tidak bisa bertindak. Kita tidak bisa membangun sistem atau mengembangkan imbalan dari benda-benda. Nyaris mustahil meminta orang bertanggung jawab terhadap kata benda. Tolong lebih banyak inovasi hari ini, Bob. Dan jika kita harus menulis kejujuran di dinding untuk mengingatkan kita, maka mungkin kita akan mendapat masalah yang lebih besar lagi. Agar bisa efektif, nilai-nilai atau prinsip-prinsip penuntun harus diutarakan sebagai kata kerja. Bukan integritas, tetapi selalu lakukan hal yang benar. Bukan inovasi, tetapi pandanglah masalah dari sudut pandang yang lain. Mengartikulasikan nilai-nilai kita sebagai kata kerja akan memberi ide yang jelas. Kita mempunyai ide yang jelas tentang bagaimana kita harus bertindak di setiap situasi. Kita bisa saling menuntut tanggung jawab, kita bisa mengukurnya, atau bahkan membangun sistem imbalan di seputar kata-kata kerja itu. Memberitahu orang agar memiliki integritas tidaklah menjamin bahwa keputusan mereka akan selalu mengutamakan kepentingan pelanggan atau klien. Tetapi, itu bisa dijamin jika kita memberitahu mereka untuk selalu melakukan hal yang benar. Saya bertanya-tanya apa yang telah ditulis oleh Samsung di dindingnya ketika mereka mengembangkan sistem potongan harga yang tidak bisa diklaim oleh orang-orang yang tinggal di gedung apartemen yang sama. Lingkaran emas menawarkan penjelasan untuk sukses jangka panjang. Tetapi melakukan hal-hal untuk jangka panjang seringkali mewajibkan investasi atau biaya jangka pendek. Inilah sebabnya mengapa sangatlah penting untuk terdisiplin untuk tetap berfokus pada mengapa dan setia kepada nilai-nilai kita. Subjudul konsistensi apa? Segala sesuatu yang kita ucapkan dan lakukan harus membuktikan apa yang kita percayai. Mengapa? Hanyalah suatu kepercayaan atau keyakinan. Hanya itu. Bagaimana adalah tindakan yang kita lakukan untuk mewujudkan kepercayaan itu. Dan apa adalah hasil dari tindakan-tindakan itu. Segala sesuatu yang kita ucapkan dan lakukan. Produk, jasa, pemasaran, relasi publik, budaya, dan siapa yang kita pekerjakan. Jika orang tidak membeli apa yang kita lakukan, tetapi membeli mengapa kita melakukannya, maka semua hal ini harus konsisten. Dengan adanya konsistensi, orang akan melihat dan mendengar, tanpa ragu sedikit pun, apa yang kita percayai. Bagaimanapun, kita hidup di dunia yang kasat mata. Satu-satunya cara orang dapat mengetahui apa yang kita percayai adalah melalui apa yang kita ucapkan dan lakukan. Dan jika kita tidak konsisten di dalam hal-hal yang kita ucapkan dan lakukan, maka tidak akan ada orang yang mengetahui apa yang kita percayai. Di tingkatan apalah autentitas terjadi? Autentitas adalah kata yang diumbar di dunia perusahaan dan politik. Semua orang bicara tentang pentingnya menjadi autentik. Kau harus autentik, kata para pakar. Semua data tentang kecenderungan menunjukkan bahwa orang lebih memilih berbisnis dengan merek-merek yang autentik. Orang memilih calon yang autentik. Masalahnya, instruksi itu sama sekali tidak bisa dilaksanakan. Bagaimana kita bisa memasuki kantor seseorang dan berkata, mulai sekarang, tolong sedikit lebih autentik. Pesan pemasaran yang sedang kau kerjakan itu, kata seorang CEO, tolong buat sedikit lebih autentik. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk membuat pemasarannya atau penjualannya atau apapun yang mereka lakukan menjadi autentik? Jalan keluar yang seringkali diambil terasa sangat lucu bagi saya. Mereka pergi keluar dan melakukan riset pelanggan dan bertanya kepada pelanggan, apa yang harus kami katakan kepada Anda agar kami menjadi autentik? Ini benar-benar luput dari sasaran.
Kita tidak bisa bertanya kepada orang lain apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi otentik. Menjadi otentik berarti kita sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh seorang politisi ketika diberitahu agar menjadi lebih otentik. Bagaimana seorang pemimpin bisa bertindak dengan otentik tanpa pemahaman yang jelas tentang mengapa instruksi itu benar-benar tidak berguna. Autentik berarti lingkaran emas kita seimbang. Itu berarti segala sesuatu yang kita ucapkan dan lakukan benar-benar kita percayai. Ini berlaku bagi pihak manajemen maupun pegawai. Hanya ketika itu terjadilah apa yang kita ucapkan dan lakukan akan dipandang sebagai otentik. Apple percaya bahwa komputer Apple awal serta Macintosh-nya menantang DOS IBM yang dominan. Apple percaya bahwa iPod dan iTunes-nya menantang status quo di industri musik. Dan kita semua mengerti mengapa Apple melakukan apa yang mereka lakukan. Karena pemahaman bersama itulah kita memandang produk Apple sebagai otentik. Dell memperkenalkan pemutar MP3 dan PDA dalam upayanya memasuki bisnis barang elektronik kecil. Kita tidak mengetahui mengapanya Dell. Kita tidak mempunyai kepastian tentang apa yang dipercayai oleh perusahaan atau mengapa Dell memproduksi barang-barang itu selain demi laba dan keinginan untuk unggul di segmen pasar yang baru. Produk-produk itu tidak otentik. Dell bukan tidak mampu memasuki pasar baru. Dell jelas memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk membuat produk yang bagus. Tetapi kemampuan untuk melakukannya tanpa pemahaman tentang mengapalah yang membuatnya lebih sulit dan lebih mahal. Hanya menghasilkan produk dan pemasaran yang berkualitas tidaklah menjamin kesuksesan. Autentitas tidak dapat dicapai tanpa kejelasan tentang mengapa. Dan autentitas memang berperan penting. Tanyalah kepada para penjual terbaik tentang apa yang diperlukan untuk menjadi penjual yang hebat. Mereka akan mengatakan bahwa akan sangat membantu jika kita benar-benar percaya pada produk yang kita jual. Apa kaitan kepercayaan ini dengan tugas penjualan? Sederhana saja. Ketika penjual benar-benar percaya dengan benda yang dia jual, maka kata-kata yang keluar dari mulutnya akan autentik. Ketika ada kepercayaan seperti ini, gairah akan terpancar keluar dari si penjual. Autentitas inilah yang menghasilkan relasi yang mendasari semua organisasi penjualan yang terbaik. Relasi juga membangun kepercayaan, dan bersama kepercayaan muncul kesetiaan. Ketiadaan lingkaran emas yang seimbang artinya ketiadaan autentitas. Artinya tidak ada relasi yang kuat. Artinya tidak ada kepercayaan. Dan kita kembali ke penjualan yang berdasarkan harga, jasa, kualitas, atau fitur. Kita kembali menjadi seperti semua orang lain. Lebih parah lagi, tanpa autentitas, perusahaan kembali menggunakan manipulasi. Permainan harga, promosi, tekanan kelompok, rasa takut, silahkan pilih. Efektifkah? Tentu saja, tetapi hanya dalam jangka pendek. Menjadi otentik bukanlah syarat dari sukses, tetapi menjadi syarat dari sukses yang langgeng. Sekali lagi, ini kembali soal mengapa. Autentitas adalah ketika kita mengucapkan dan melakukan hal-hal yang benar-benar kita percayai. Tetapi, jika kita tidak mengetahui mengapa organisasi atau produk itu ada dan hanya mengetahui apa yang kita lakukan, maka mustahil untuk mengetahui apakah hal-hal yang kita ucapkan dan lakukan konsisten dengan mengapanya kita. Tanpa mengapa, setiap upaya untuk bertindak otentik hampir selalu tidak otentik. Subjudul Urutan yang benar. Setelah kita mempunyai kejelasan dari mengapa, berdisiplin dan bertanggung jawab untuk semua nilai dan prinsip penuntun, dan konsisten dalam semua yang kita ucapkan dan lakukan, maka langkah terakhir adalah menyusunnya di dalam urutan yang benar. Persis seperti contoh pemasaran Apple yang telah saya gunakan sebelum ini.
hanya dengan menggunakan urutan informasi, dimulai dari mengapa, dampak dari pesan juga berubah. Apa memang penting? Mereka memberi bukti kasat mata dari mengapa, tetapi mengapa harus didahulukan. Mengapa menyediakan konteks bagi segala sesuatu yang lain. Seperti yang akan kita lihat berulang-ulang di semua kasus dan contoh di dalam buku ini, apa itu di dalam kepemimpinan, pembuatan keputusan, atau komunikasi, memulai dengan mengapa akan memberi dampak yang sangat bermakna dan langgeng pada sebuah hasil. Memulai dengan mengapa akan menginspirasi orang untuk bertindak. Subjudul: Jika tidak tahu mengapa, kita tidak bisa tahu bagaimana. Rollin King, seorang pebisnis San Antonio, menetaskan gagasan untuk mengambil apa yang dilakukan oleh Pacific Southwest di California dan membawanya ke Texas untuk memulai sebuah maskapai penerbangan yang melakukan penerbangan jarak pendek antara Dallas, Houston, dan San Antonio. Dia baru saja mengalami perceraian yang panjang dan berantakan, dan berpaling kepada seorang teman yang dia percayai untuk membantunya mewujudkan gagasannya. Temannya itu adalah pengacaranya yang peminum wild turkey dan perokok berat, Herb Kelleher. Hampir dalam segala hal, King dan Kelleher memiliki sifat yang saling bertentangan. King yang menyukai angka-angka adalah orang yang kasar dan kaku, sementara Kelleher jenaka dan mudah disukai orang. Pada awalnya, Kelleher menyebut ide King sebagai ide yang bodoh. Tetapi di penghujung malam, King berhasil menginspirasi Kelleher dengan visinya dan Kelleher setuju untuk mempertimbangkan kerjasama. Tetapi diperlukan 4 tahun sebelum Southwest Airlines akhirnya terbang dari Love Field-nya, Dallas, ke Houston. Southwest tidak menciptakan konsep penerbangan murah. Pacific Southwest Airlines lah yang memelopori industri itu. Southwest bahkan meniru namanya. Southwest tidak memiliki keunggulan sebagai penggerak pertama. Braniff International Airways, Texas International Airlines, dan Continental Airlines sudah melayani pasar penerbangan di Texas, dan tidak satu pun dari mereka yang rela menyerahkan jatah pasarnya. Tetapi, Southwest bukan dibangun untuk menjadi sebuah perusahaan penerbangan. Ia dibangun untuk memenangkan suatu isu perjuangan. Kebetulan saja mereka menggunakan perusahaan penerbangan untuk mewujudkannya. Di awal tahun 1970-an, hanya 15% pelaku perjalanan bepergian melalui udara. Dengan jumlah sebesar itu, pasar cukup kecil untuk membuat takut calon pesaing terhadap maskapai penerbangan besar. Tetapi Southwest tidak berminat untuk bersaing dengan siapapun untuk 15% pelaku perjalanan itu. Southwest peduli pada 85% sisanya. Pada saat itu, jika kita bertanya siapa pesaing bagi Southwest, maka mereka akan menjawab, kami bersaing melawan mobil dan bus. Yang mereka maksud adalah, kami adalah juara bagi rakyat biasa. Itulah sebabnya mengapa mereka memulai maskapai penerbangan. Itulah perjuangan mereka, tujuan mereka, alasan dari keberadaan mereka. Bagaimana mereka membangun perusahaannya bukanlah strategi yang dikembangkan oleh konsultan manajemen yang mahal. Strategi mereka adalah kumpulan praktik terbaik yang telah mereka lihat pada perusahaan lain. Prinsip dan nilai penuntun mereka berasal dari mengapa mereka dan lebih merupakan akal sehat belaka. Di awal tahun 1970-an, perjalanan udara sangat mahal, dan jika Southwest akan menjadi juara bagi rakyat biasa, mereka harus murah. Itu wajib. Dan di zaman ketika perjalanan udara masih milik kaum elit, pada masa itu orang-orang mengenakan dasi di dalam pesawat. Sebagai juara rakyat biasa, Southwest harus menyenangkan. Itu juga wajib. Pada masa ketika perjalanan udara masih rumit, dengan berbagai perbedaan harga tergantung pada kapan kita memesan tiket, Southwest harus sederhana. Jika mereka ingin bisa diakses oleh 85% sisanya,
Mereka wajib sederhana. Pada saat itu, Southwest mempunyai 2 kategori harga, malam hari atau akhir pekan, dan siang hari. Hanya itu. Murah, menyenangkan, sederhana. Itulah bagaimana mereka melakukannya. Begitulah mereka memenangkan isu perjuangan rakyat biasa. Hasil dari tindakan mereka dikasatmatakan dalam hal-hal yang mereka ucapkan dan lakukan. Produk mereka, orang-orang yang mereka pekerjakan, budaya mereka, dan pemasaran mereka. Sekarang Anda bebas bepergian keliling negeri, kata mereka di dalam iklannya. Itu lebih dari sekedar moto. Itu adalah isu perjuangan. Dan itu adalah isu perjuangan yang menarik pengikut. Mereka yang bisa memahami isu perjuangan Southwest, mereka yang memandang dirinya sebagai rakyat biasa, sekarang mempunyai pilihan lain di luar maskapai penerbangan yang besar. Dan mereka yang mempercayai apa yang dipercayai oleh Southwest menjadi sangat setia kepadanya. Mereka merasa Southwest adalah sebuah perusahaan yang bicara langsung kepada dan untuk mereka. Yang lebih penting, mereka merasa bahwa terbang bersama Southwest adalah suatu sikap yang mengatakan sesuatu tentang diri mereka sebagai manusia. Kesetiaan yang berkembang pada pelanggan Southwest tidaklah ada kaitannya dengan harga. Harga hanyalah salah satu cara dari maskapai itu untuk mewujudkan isu perjuangannya. Howard Putnam, salah satu mantan presiden Southwest, senang menceritakan sebuah kisah tentang seorang eksekutif senior perusahaan besar yang mendatanginya setelah suatu acara. Eksekutif itu berkata bahwa dia selalu terbang dengan salah satu maskapai besar ketika dia bepergian untuk bisnis. Dia harus terbang dengan maskapai itu karena diwajibkan oleh perusahaannya. Dan meskipun dia telah mengumpulkan banyak bonus mil perjalanan sebagai penumpang langganan di maskapai penerbangan besar itu, dan uang bukan persoalan baginya, ketika terbang untuk dirinya sendiri atau bersama keluarga, dia selalu terbang dengan Southwest. Dia mencintai Southwest, kata Putnam dengan senyum lebar ketika menceritakannya. Hanya karena Southwest murah, tidaklah berarti ia hanya menarik orang-orang yang kurang kaya. Murah hanyalah salah satu hal yang dilakukan oleh Southwest yang membantu kita memahami apa yang mereka percayai. Apa yang telah dicapai oleh Southwest adalah kisah klasik bisnis. Akibat dari mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan, dan karena mereka sangat disiplin dalam bagaimana mereka melakukannya, mereka menjadi maskapai penerbangan yang paling menguntungkan di dalam sejarah. Tidak pernah ada tahun mereka tidak mendapatkan keuntungan, termasuk setelah peristiwa 11 September dan selama krisis minyak di tahun 1970-an dan awal 2000-an. Segala sesuatu yang diucapkan dan dilakukan oleh Southwest adalah autentik. Segala sesuatu tentang mereka mencerminkan isu perjuangan yang telah ditetapkan oleh King dan Kelleher puluhan tahun sebelumnya. Isu itu tidak pernah berubah. Kita maju ke 30 tahun kemudian. United Airlines dan Delta Airlines melihat sukses Southwest dan memutuskan bahwa mereka membutuhkan suatu produk rendah biaya untuk bersaing dan ikut menikmati suksesnya Southwest. Kita harus punya satu perusahaan seperti itu, kata mereka. Di bulan April 2003, Delta meluncurkan alternatif rendah biaya mereka, Song. Kurang dari setahun kemudian, United meluncurkan TED. Pada kedua penerbangan murah itu, mereka meniru bagaimana Southwest melakukannya. Mereka membuat TED dan Song murah, menyenangkan, dan sederhana. Dan bagi setiap orang yang pernah terbang dengan TED atau Song, penerbangan mereka memang murah, menyenangkan, dan sederhana. Tetapi keduanya gagal. United dan Delta adalah perusahaan yang sangat berpengalaman di bisnis penerbangan dan sangat mampu menambah apapun produk yang mereka inginkan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pasar dan meraih peluang. Masalahnya, bukanlah pada apa yang mereka lakukan, tetapi mereka tak seorang pun tahu mengapa Song dan TED ada. Mungkin mereka bahkan lebih baik daripada Southwest, tetapi itu tidak penting. Memang ada orang yang terbang dengan mereka,
tetapi selalu ada alasan dari orang berbisnis dengan kita yang tidak ada kaitannya dengan kita. Orang memang bisa dimotivasi untuk menggunakan produk kita, tapi bukan itu persoalannya. Masalahnya, terlalu sedikit orang yang setia kepada merek kita. Tanpa mengapa, Song dan Ted hanyalah dua maskapai penerbangan biasa. Tanpa pemahaman yang jelas tentang mengapa, orang hanya bisa menilai mereka berdasarkan harga atau kemudahan. Mereka adalah komoditas yang harus mengandalkan manipulasi untuk membangun bisnisnya. Dan ini adalah rencana yang mahal. United meninggalkan upayanya untuk memasuki bisnis penerbangan rendah biaya dalam 4 tahun setelah memulainya. Dan Song dari Delta juga melakukan penerbangan terakhirnya hanya 4 tahun setelah diluncurkan. Adalah asumsi yang keliru bahwa pembedaan diri bisa terjadi pada bagaimana dan apa yang kita lakukan. Menawarkan produk yang berkualitas dengan lebih banyak fitur atau layanan yang lebih baik atau harga yang lebih baik tidaklah akan menciptakan perbedaan atau keunggulan. Ini semua tidak menjamin sukses. Pembedaan diri terjadi pada mengapa dan bagaimana kita melakukannya. Southwest bukanlah maskapai penerbangan terbaik di dunia. Mereka juga bukan yang termurah. Rute mereka lebih sedikit dibandingkan pesaing mereka dan bahkan tidak terbang di luar benua Amerika. Apa yang mereka lakukan tidaklah selalu lebih baik secara bermakna. Tetapi mengapa mereka melakukannya sangatlah jelas dan segala sesuatu yang mereka lakukan membuktikannya. Ada banyak cara memotivasi orang untuk melakukan berbagai hal, tetapi kesetiaan datang dari kemampuan untuk menginspirasi orang. Hanya ketika mengapa itu sangat jelas dan ketika orang mempercayai apa yang kita percayailah, relasi kesetiaan yang sejati dapat tercipta. Subjudul: Manipulasi dan inspirasi serupa tapi tak sama. Manipulasi dan inspirasi keduanya menggelitik otak limbik. Manipulasi dalam bentuk pesan-pesan aspirasional, rasa takut atau tekanan kelompok, semuanya mendorong kita untuk memutuskan salah satu cara dengan membujuk hasrat tidak rasional atau memainkan rasa takut kita. Tetapi, ketika perasaan-perasaan emosional itu berjalan lebih dalam daripada rasa tidak aman, ketidakpastian, atau impianlah, reaksi emosional akan menyelaraskan diri dengan cara kita memandang diri sendiri. Pada titik itulah perilaku beralih dari termotivasi ke terinspirasi. Ketika terinspirasi, keputusan yang kita buat lebih berkaitan dengan siapa diri kita dan tidak terlalu berkaitan dengan perusahaan atau produk yang kita beli. Ketika keputusan kita terasa benar, kita bersedia membayar harga tinggi atau mengalami ketidakmudahan untuk produk atau jasa itu. Ini tidak ada hubungannya dengan harga atau kualitas. Harga, kualitas, fitur, dan layanan memang penting, tetapi mereka telah menjadi biaya untuk masuk ke dalam bisnis dewasa ini. Perasaan-perasaan limbik yang naluriah itulah yang menciptakan kesetiaan. Dan kesetiaan itulah yang memberi keunggulan besar pada Apple atau Harley Davidson, atau Southwest Airlines, atau Martin Luther King, atau semua pemimpin besar lain yang bisa mendapatkan pengikut. Tanpa basis pengikut setia yang kuat, akan semakin besar tekanan untuk memanipulasi, untuk bersaing, atau membedakan diri berdasarkan harga, kualitas, layanan, atau fitur. Kesetiaan, suatu nilai emosional yang sejati, ada di otak pembeli, bukan penjual. Akan sulit mengatakan kepada seseorang bahwa produk atau jasa kita penting bagi hidup mereka berdasarkan faktor-faktor rasional eksternal yang telah kita anggap berharga. Ingat, Ferrari versus Honda. Tetapi, jika mengapa kita sesuai dengan mengapa mereka, maka mereka akan melihat produk dan jasa kita sebagai cara yang kasat mata untuk membuktikan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika mengapa, bagaimana, dan apa seimbang, autentitas akan tercapai dan pembeli merasa puas. Ketika ketiga hal itu tidak seimbang, muncul stres atau ketidakpastian. Jika itu terjadi, keputusan yang kita ambil juga tidak akan seimbang.
Tanpa mengapa, pembeli akan mudah termotivasi oleh pesan-pesan aspirasional atau pesan yang memunculkan rasa takut yang manipulatif. Di titik itu, pembelilah yang berisiko berakhir sebagai pembeli yang tidak autentik. Jika mereka membeli sesuatu yang tidak mewadahi rasa mengapa mereka sendiri, maka orang-orang di sekitarnya tidak mempunyai bukti untuk membuat gambaran yang jelas atas siapa diri mereka yang sebenarnya. Hewan manusia adalah hewan sosial. Kita pandai menangkap apa yang samar di dalam perilaku dan menilai orang berdasarkan apa yang kita tangkap itu. Kita mendapatkan perasaan baik dan perasaan buruk tentang perusahaan, sama seperti kita mendapatkan perasaan baik dan perasaan buruk tentang seseorang. Ada beberapa orang yang kita rasa bisa kita percayai dan beberapa orang lain yang kita rasa tidak bisa kita percayai. Perasaan-perasaan itu juga muncul ketika organisasi atau perusahaan berusaha merayu kita. Kemampuan kita untuk merasakan sesuatu terhadap seseorang atau suatu organisasi adalah sama. Yang berbeda adalah siapa yang bicara kepada kita, tetapi yang mendengarkan selalu satu individu saja. Bahkan, ketika sebuah perusahaan mengudarakan pesannya di televisi, misalnya terlepas dari berapa banyak orang yang melihat iklan itu, selalu dan hanya satu individu yang dapat menerima pesan iklan itu. Inilah nilai dari lingkaran emas. Ia menyediakan sebuah cara untuk berkomunikasi secara konsisten dengan cara seseorang menerima informasi. Untuk alasan inilah, sebuah organisasi harus jelas dengan tujuannya, isu perjuangannya, atau kepercayaannya, dan memastikan bahwa segala sesuatu yang mereka ucapkan dan lakukan konsisten dan autentik dengan kepercayaan itu. Jika 3 tingkatan di dalam lingkaran emas sudah seimbang, semua orang yang memiliki kesamaan pandangan dengan organisasi itu akan tertarik kepadanya serta produknya seperti ngengat yang tertarik dengan cahaya lampu. Subjudul: Melakukan bisnis seperti berkencan. Saya ingin memperkenalkan Anda dengan teman khayalan kita, Brett. Malam ini, Brett akan pergi berkencan. Ini adalah kencan pertama dan dia sangat bersemangat. Menurutnya, perempuan yang akan ditemuinya sangat cantik dan memiliki prospek yang bagus. Brett duduk untuk makan malam bersamanya dan dia mulai bicara. Aku sangat kaya. Aku punya rumah besar dan mobil bagus. Aku mengenal banyak orang terkenal. Aku selalu muncul di televisi dan ini sangat bagus karena aku memang tampan. Aku sangat sukses. Pertanyaannya, apakah Brett akan mendapatkan kencan kedua? Cara kita berkomunikasi dan berperilaku adalah perkara biologi. Artinya, kita bisa membuat perbandingan di antara hal-hal yang kita lakukan di kehidupan sosial dan hal-hal yang kita lakukan di kehidupan profesional. Namun, orang adalah orang. Untuk belajar menerapkan mengapa ke dalam situasi bisnis, kita tidak perlu melihat lebih jauh dari cara kita bertindak saat berkencan. Karena pada kenyataannya, tidak ada perbedaan di antara penjualan dan kencan. Dalam kedua situasi ini, kita duduk berhadapan dengan seseorang di seberang meja dan berharap bisa mengatakan hal-hal yang cukup baik untuk mendapatkan kesepakatan. Tentu saja, kita bisa memilih 1 atau 2 manipulasi. Makan malam di restoran mewah, secara samar menceritakan apa yang kita miliki atau siapa yang kita kenal. Tergantung pada seberapa inginnya kita mendapatkan kesepakatan. Kita bisa menceritakan apa saja yang ingin mereka dengar kepada kita. Janjikan dunia kepada mereka, maka kemungkinan besar kita akan mendapatkan kesepakatan dari mereka. 1 kali atau mungkin 2 kali. Tetapi dengan berjalannya waktu akan semakin mahal untuk memelihara relasi ini. Apapun jenis manipulasi yang kita pilih, ini bukanlah cara untuk membangun relasi kepercayaan. Pada kasus Brett, sangatlah jelas bahwa kencannya tidak berjalan dengan baik. Kecil kemungkinannya dia akan mendapatkan kencan kedua. Dan jelas dia tidak berhasil membangun landasan yang baik untuk membangun relasi. Ironisnya, minat awal pihak perempuan kepadanya mungkin telah dibangun di atas unsur-unsur seperti itu.
Dia setuju pergi berkencan karena teman-temannya mengatakan bahwa Brad tampan, mempunyai pekerjaan yang baik, dan mengenal banyak orang terkenal. Bahkan jika semua hal itu benar, apa tidaklah menggerakkan pembuatan keputusan. Apa harus digunakan sebagai bukti dari mengapa. Jadi kencan itu gagal total. Mari kita tampilkan Brad lagi. Kali ini dia akan mulai dengan mengapa. Kau tahu apa yang aku suka dari hidupku? Katanya memulai kali ini. Setiap hari aku bangun untuk melakukan sesuatu yang kusukai. Aku ingin menginspirasi orang-orang untuk melakukan apa yang menginspirasi mereka. Inilah yang paling indah di dunia. Malah sebenarnya, yang paling menyenangkan adalah mencari segala macam cara untuk melakukannya. Ini sangat menakjubkan. Dan percaya atau tidak, aku malah bisa mendapatkan banyak uang dengan melakukan hal-hal itu. Aku bisa membeli rumah yang besar dan mobil yang bagus. Aku bisa bertemu dengan orang-orang yang terkenal dan sering muncul di televisi. Dan ini sangat menyenangkan. Karena aku tampan, aku sungguh beruntung karena aku melakukan sesuatu yang kusukai. Dan oleh karenanya, aku malah bisa menjadi cukup sukses. Kali ini, jika orang yang duduk di seberangnya juga mempercayai apa yang dia percayai, peluang Brad untuk mendapatkan kencan kedua akan meningkat drastis. Yang lebih penting, Brad juga membangun landasan yang baik untuk relasi. Landasan yang didasarkan pada nilai-nilai dan kepercayaan. Brad mengatakan hal-hal yang sama seperti pada kencan pertama. Satu-satunya perbedaan adalah dia memulai dengan mengapa dan semua apa. Semua keunggulan yang kasat mata berfungsi sebagai bukti dari mengapa itu. Sekarang, pertimbangkan bagaimana sebagian besar perusahaan menjalankan bisnisnya. Seseorang duduk di seberang meja dari kita, mereka telah mendengar bahwa kita adalah prospek yang bagus dan mereka mulai bicara. Perusahaan kami sangat sukses. Kami mempunyai kantor-kantor yang bagus. Sebaiknya sesekali Anda mampir dan melihatnya. Kami melakukan bisnis dengan semua perusahaan dan merek terbesar. Kami yakin Anda telah melihat iklan kami. Sebenarnya kami sangat sukses. Di dalam bisnis, seperti kencan yang buruk, banyak perusahaan yang berusaha keras membuktikan diri mereka tanpa mengatakan mengapa mereka ada. Tetapi sebelum orang bisa menganggap kita menarik, kita harus berbuat lebih banyak daripada sekedar menunjukkan resume kita. Namun, itulah yang persisnya dilakukan oleh kebanyakan perusahaan. Mereka mengemukakan daftar panjang pengalamannya, apa yang mereka lakukan, siapa yang mereka kenal, semuanya dengan anggapan bahwa kita akan tertarik dan akan meninggalkan segalanya untuk berbisnis dengan mereka. Orang adalah orang, dan biologi dari pembuatan keputusan akan tetap sama terlepas apakah itu keputusan pribadi atau bisnis. Di dalam skenario kencan tadi, sudah sangat jelas bahwa itu adalah kencan yang buruk. Jadi, mengapa kita mengharapkan hasil yang berbeda di dalam skenario bisnis? Seperti pada kencan, akan sangat sulit untuk memulai membangun relasi kepercayaan dengan calon pelanggan atau klien dengan berusaha meyakinkan mereka dengan semua fitur dan keunggulan rasional. Semua hal itu memang penting, tetapi hanya berfungsi untuk memberi kredibilitas pada penawaran penjualan dan memungkinkan pembeli merasionalisasikan keputusan pembeliannya. Seperti pada semua keputusan, orang tidak membeli apa yang kita lakukan. Mereka membeli mengapa kita melakukannya. Kecuali jika kita memulai dengan mengapa. Yang dipilih oleh orang adalah manfaat rasional. Dan kemungkinan besar kita tidak akan mendapatkan kencan kedua. Berikut adalah alternatifnya. Anda tahu apa yang paling saya sukai dari perusahaan kami? Setiap orang yang berada di perusahaan kami setiap hari berangkat kerja untuk melakukan sesuatu yang kami sukai. Kami senang menginspirasi orang untuk melakukan hal-hal yang menginspirasi mereka. Itulah hal yang paling indah di dunia. Malah sebenarnya, bagian yang paling menyenangkan adalah mencari segala macam cara untuk melakukannya.
Ini sungguh menakjubkan. Dan bagian yang terbaik adalah ini semua juga bagus untuk bisnis. Kami lumayan sukses. Kami mempunyai kantor-kantor yang bagus. Sesekali Anda bisa mampir dan melihatnya. Kami bekerja dengan beberapa perusahaan terbesar. Saya yakin Anda pernah melihat iklan kami. Sebenarnya kami cukup sukses. Sekarang, seberapa yakinnya Anda bahwa tawaran yang kedua ini lebih baik dari tawaran yang pertama? Subjudul 3 derajat kepastian. Ketika kita hanya bisa menyediakan dasar rasional bagi suatu keputusan, ketika kita hanya bisa menunjukkan kepada unsur-unsur kasat mata atau pengukuran rasional, maka tingkat kepercayaan diri tertinggi yang bisa kita berikan adalah saya pikir inilah keputusan yang benar. Secara biologis, ini akurat karena kita sedang mengaktifkan neokorteks, bagian berpikir dari otak. Di tingkatan neokorteks, kita bisa memverbalkan pikiran kita. Inilah yang terjadi ketika kita menghabiskan seluruh waktu untuk menyaring pro dan kontra, mendengarkan semua perbedaan di antara televisi plasma dan LCD, Dell versus HP, dan lain sebagainya. Ketika kita membuat keputusan naluriah, tingkat kepercayaan diri tertinggi yang bisa kita tawarkan adalah keputusan ini rasanya benar. Bahkan jika seakan-akan bertentangan dengan semua fakta dan angka. Sekali lagi, secara biologis ini akurat, karena keputusan naluriah terjadi di bagian otak yang mengendalikan emosi, bukan bahasa. Tanyalah rahasia dari semua wirausahawan dan pemimpin yang sukses. Maka mereka akan mengatakan satu hal yang sama. Saya mempercayai naluri saya. Di saat-saat ketika ada yang tidak beres, mereka akan berkata kepada kita, saya telah mendengarkan apa yang orang lain katakan. Meskipun itu rasanya tidak benar. Seharusnya saya mempercayai naluri saya. Ini adalah strategi yang baik, hanya saja tidak bisa dibenarkan. Keputusan naluriah hanya bisa dibuat oleh satu orang saja. Ini adalah strategi yang sangat bagus bagi perorangan atau organisasi kecil. Tetapi, apa yang terjadi ketika untuk sukses diperlukan lebih banyak orang yang bisa membuat keputusan yang terasa benar? Pada saat itulah, daya dari mengapa bisa diwujudkan sepenuhnya. Kemampuan untuk memberi kata-kata kepada mengapa akan menyediakan konteks emosional untuk suatu keputusan. Ini akan menawarkan kepercayaan diri yang lebih besar daripada saya pikir ini keputusan yang benar. Ini juga akan lebih bisa diukur dibandingkan saya rasa ini keputusan yang benar. Ketika kita mengetahui mengapa, maka tingkat kepercayaan diri tertinggi yang bisa kita tawarkan adalah saya tahu ini keputusan yang benar. Ketika kita tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar, ini bukan saja terasa benar, tetapi kita juga bisa merasionalisasikannya dengan sangat mudah, dan dengan mudah menuangkannya ke dalam kata-kata. Keputusan ini akan sepenuhnya seimbang. Rasionalitas dari apa menawarkan bukti untuk perasaan dari mengapa. Jika kita bisa memverbalkan perasaan yang menggerakkan keputusan naluriah, jika kita bisa menyatakan mengapa kita dengan sangat jelas, kita akan menyediakan konteks yang jelas bagi orang-orang di sekitar kita untuk memahami mengapa keputusan itu dibuat. Jika keputusan itu konsisten dengan fakta dan angka, maka fakta dan angka itu menguatkan keputusan. Inilah keseimbangan. Dan jika keputusan bertentangan dengan fakta dan angka, maka hal itu akan menekankan faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Verbalisasi dari mengapa akan dapat mengubah keputusan yang kontroversial dari perdebatan ke diskusi. Mantan mitra bisnis saya, misalnya, akan kesal ketika saya menolak suatu bisnis. Saya mengatakan kepadanya bahwa calon klien itu rasanya tidak benar. Itu membuatnya frustrasi karena uang klien itu sama baiknya dengan uang semua orang lain, katanya.
Dia tidak bisa mengerti alasan dari keputusan saya, dan lebih parah lagi, saya tidak bisa menjelaskannya. Itu hanyalah perasaan yang saya miliki. Sebaliknya, sekarang ini saya bisa dengan mudah menjelaskan mengapa saya berada di dalam bisnis ini. Untuk menginspirasi orang agar melakukan hal-hal yang menginspirasi mereka. Jika sekarang ini saya harus membuat keputusan yang sama untuk alasan naluriah yang sama, tidak akan ada perdebatan karena setiap orang sudah tahu dengan jelas mengapa keputusan itu dibuat. Kami menolak bisnis karena calon klien itu tidak mempercayai apa yang kami percayai, dan mereka tidak berminat melakukan apapun untuk menginspirasi orang-orang. Dengan pemahaman yang jelas tentang mengapa, perdebatan tentang apakah kami harus menerima calon klien yang cocok itu dapat berubah menjadi diskusi tentang apakah ketidakseimbangan yang akan terjadi akan pantas dijalani untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek yang bisa diberikan klien itu kepada kami. Tujuan bisnis seharusnya bukanlah melakukan bisnis dengan siapapun yang hanya menginginkan apa yang kita miliki. Bisnis harus berfokus pada orang yang mempercayai apa yang kita percayai. Ketika kita selektif dalam melakukan bisnis, hanya dengan orang-orang yang percaya pada mengapa kita, maka kepercayaan akan muncul. Ini adalah akhir dari bagian 2. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian 3 yang berjudul Pemimpin Butuh Pengikut.